Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview dari tugas kewirausahaan, yaitu dalam membuat ide usaha keripik khusus. Nah, di sini saya membuat produk keripik khusus dengan brand yang bernama Tini Chips. Nah, akhirnya saya akan mereview lebih lanjut nih. Pertama, untuk yang pertama, yang pertama ada produk overview. Nah, keripik usus ayam, keripik usus ayam adalah camilan yang terbuat dari usus ayam yang diolah secara untuk menjadikan tekstur yang renyah dan cita rasa yang gurih. Produk ini menawarkan pengalaman makanan yang unik, memuaskan bagi pencinta makanan yang mencari alternatif camilan yang berbeda. Nah, untuk usus ayam yang saya gunakan ini dipilih dengan teliti, kemudian dibersihkan dan diproses pengalingan atau penggorengan yang tepat untuk mencapai tekstur yang crispy. Nah, untuk bumbunya, saya menggunakan rempah-rempah alami seperti bawang putih, merica, lada, dan selanjutnya menggunakan minyak sayur. Nah, selanjutnya untuk promotion strateginya saya menggunakan yang pertama saya menggunakan Shopee Ads. Nah, untuk Shopee Ads sendiri biaya iklannya yang saya gunakan itu 50.000 dan ini untuk statistiknya iklannya. Nah, untuk produknya sendiri ini dilihat sekitar 2.400 orang dengan jumlah klik 57 dan presentasi klik 2,4%. Kalau menurut saya ini untuk promotion di Shopee Ads ini masih belum efektif karena saya belum masih mempelajari masalah algoritmanya dari Shopee Ads. Ya, setelah Shopee Ads selanjutnya kita ada promosi strategi dengan menggunakan Facebook Ads. Nah, untuk Facebook Ads sendiri, saya menggunakan budget iklan sebesar 100.000. Nah, di sini ada jangkauannya. Jangkauannya iklan yang pertama, ini saya sekitar 7.500 dengan total 44 percakapan. Nah, di sini karena saya menggunakan Facebook, maka untuk link pemesannya saya menggunakan WhatsApp dan diorder secara offline. Tidak menggunakan Shopee, eh, tapi diorder menggunakan offline dengan menggunakan WhatsApp. Nah, di sini total interaksinya ada jangkauan 8.600 dan interaksi postingannya 231 dan percakapan kesan dimulai ada 56 dari total semua ikan yang saya buat. Kemudian ada eh, customer profile. Nah, customer yang utama, saya memilih pelanggan, menempatkan pelanggan dari Instagram user, dari TikTok user, Facebook user, dan Shopee user. Nah, di sini kalau menurut saya yang paling efektif itu dari Facebook user sama Shopee user, sama TikTok user. Saya menggunakan Instagram, tapi interaksinya udah lumayan. Dan di TikTok itu penjualannya masih masih sedikit, tapi alhamdulillah udah ada penjualan di TikTok Shop. Soalnya dari Shopee ini penjualannya secara offline, dari Facebook maksud saya. Dari Facebook ini penjualan offline dan selanjutnya dari Shopee. Di Shopee ini untuk produk penjualannya paling lumayan banyak. Selanjutnya ada kompetitor analisis. Nah, kompetitor produk PP khusus kita sendiri nih di sini ada brand-brand yang sudah terkenal nih seperti Macaroni Pro, Krepsus, sama apa nih Sultan Snack. Nah, kenapa kompetitor ini yang pertama adalah brand terkenal, yang kedua
olahan pabrik, dan yang ketiga harganya lebih murah dari produk yang saya buat karena mereka diproduksi secara massal atau produksi pabrik sehingga eh, sehingga biaya produksi atau cost production itu lebih sedikit lebih murah daripada produksi olahan atau UMKM. Nah, sebenarnya di sini ada biaya produksi yang murah karena kelas produksi pabrik yang saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya untuk sales report atau report penjualan, di sini ada toko saya nih. Kalau di Shopee, yang keripik khusus rasa barbecue di sini terjual 6. Nah, untuk original terjual 10. Nah, untuk sales reportnya, Kepikus original dengan harga 10.000 di TikTok Shop, di Shopee dan offline terjual 13 piece dengan total harga 130.000. Nah, untuk keripik usus rasa barbecue dengan harga 10.000 dan dengan penjualan atau place-nya TikTok, Shopee, atau offline itu totalnya ada 8. Jadi 8 base, jadi total harganya 80.000. Nah, jadi total pendapatannya selama penjualan di TikTok, Shopee Shop sama offline itu 210.000. Untuk biaya produksi di esai kemarin di tugas kewirausahaan saya sudah jelaskan biaya produksi sekitar 330.000. Nah, untuk pendapatan sekarang sekitar 21.000 sehingga eh, keuntungannya kita masih minus nih untuk saat ini karena belum mencapai target penjualan. Nah, untuk minusnya sebenarnya belum banyak, nggak terlalu banyak, masih minus 120.000. Nah, untuk mencapai minusnya, berarti kita harus menambah penjualan, menambah target penjualan kita ke, ke kurang lebih 20 pieces, 20 pieces lagi untuk mencapai eh, target penjualan sesuai dengan biaya produksi. Nah, itu 330. Nah, untuk sales reportnya lagi, kenapa produk kita laku? Nah, produk kita laku tuh karena keripik khusus kita merupakan camilan yang gurih, dibuat dari bahan alami, tanpa pengawet, serta pembuatan yang higienis dan bersih. Eh, Serta keripik khusus kita itu tidak bau amis dan tidak keras. Nah, selanjutnya penjualan kita naik turun. Nah, penjualan masih naik turun, kadang stuck karena kalah dengan brand yang sudah terkenal dan harga jual yang murah karena produksi dengan skala kecil. Untuk kita, karena produksi dengan skala kecil, jadi cost produksinya jadi lebih tinggi daripada produksi yang skala besar atau kelas pabrik. Nah, mungkin sekian dulu eh, review review pro- produk dari yang saya buat yaitu keripik khusus. Sekian dan terima kasih.